Shalom, selamat pagi keluarga damai. Kita bertemu kembali dalam program Samas hari ini 10 Maret 2021. Tema renungan kita hari ini adalah rindu kepada kediaman Allah. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar tertuju kepada Allah, sambil bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk menikmati saat-saat bersama-Mu, merasakan kehadiran-Mu dekat di hati kami. Biarlah Roh Kudus membantu kami agar kami lebih peka dalam mendengar suara-Mu dan mengajar kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, dasar perenungan kita pagi hari ini terambil dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan ayat yang ke-17 saja, yang berbunyi demikian. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Keluarga damai yang terkasih, pada ibadah pada hari Minggu yang lalu, firman Tuhan yang disampaikan juga menceritakan tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Dalam renungan di hari Minggu tersebut, kita bersama-sama belajar bagaimana mencintai bait Allah, yakni dengan mempersembahkan apa yang paling berharga yang kita miliki, yaitu hidup kita kepada Tuhan.
Dalam perikop ini kita melihat bagaimana kecintaan kepada bait Allah telah membuat Yesus marah besar kepada orang-orang yang telah menajiskan bait Allah. Ketika rumah Allah dijadikan tempat untuk meningkatkan status sosial, mencari keuntungan, mencari hiburan, serta mengutamakan hal-hal duniawi lainnya, pada saat itulah rumah Allah telah dijadikan sarang penyamun. Pada ayat ke-17 ini Yesus mengatakan, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Rumah Allah, tempat kediaman Allah, adalah merupakan rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa berarti tempat di mana umat Allah dapat berjumpa dengan Dia dalam pengabdian, doa, dan penyembahan rohani. Keluarga damai yang terkasih, jika bait Allah adalah rumah doa, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah, bukankah sebagai umat yang mengasihi Allah, kita seharusnya rindu untuk bersekutu dengannya, rindu untuk berada di dalam rumahnya? Ketika kita mencintai Allah dengan mempersembahkan hidup kita untuk melayani Allah, Allah juga rindu agar kita tidak hanya melayaninya, namun juga sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengannya. Pada kitab Esra 6 ayat 16 diceritakan tentang bagaimana sukacitanya orang Israel yang pulang dari pembuangan ketika mereka bersama-sama merayakan pentahbisan rumah Allah yang akhirnya dapat dibangun kembali. Ada suatu kerinduan yang mendalam untuk kembali berbakti dan beribadah bersama-sama. Dalam Mazmur 84, pemazmur juga menyatakan kerinduannya akan rumah Allah. Pada ayat ketiga dikatakan demikian, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Keluarga damai yang terkasih, seringkali dalam kehidupan orang percaya, kita begitu sibuk dalam pelayanan. Kita sibuk memberikan persembahan, kita menyanyi bagi Tuhan, kita membaca Alkitab. Namun sayangnya kita tidak sungguh-sungguh rindu untuk menikmati Tuhan. Kita melihat Dia sebagai Raja besar yang harus dilayani. Namun kita lupa bahwa sesungguhnya Dia pun ingin berbincang dengan kita. Dia ingin ketika kita melayaninya, kita tetap menikmati keberadaannya. Sehingga apapun yang kita kerjakan bukan menjadi suatu beban, namun sebaliknya menjadi berkat. Karena kita bisa melakukannya untuk Tuhan dan bersama Tuhan. Masih dalam Mazmur 84 di ayat ke-10 dikatakan, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Sungguhkah kita merindukan rumah Tuhan seperti ini? Sungguhkah kita lebih memilih berada di rumah Tuhan daripada di tempat lain? Ketika kita berdoa, apakah hati kita tertuju kepada Tuhan? Ataukah kita sudah mulai memikirkan kesibukan-kesibukan kita yang sudah menunggu? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sungguhkah kita berusaha memahami kehendak-Nya? Atau kita sudah sibuk menginterpretasikannya sesuai dengan kepentingan kita? Bait Allah adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Allah. Dan tidak ada yang lebih menyukakan seorang penyembah selain daripada bersekutu dengan yang ia sembah. Ketika kecintaan dan kerinduan akan bait Allah itu kita tukar dengan hal-hal duniawi, berhati-hatilah. Di sini kita mulai menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Keluarga damai yang terkasih, saya yakin saat ini kita semua pun rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja kita tercinta, GKI Damai. Kita rindu memuji Tuhan, melayani, berdoa, mendengarkan firman, dan bersekutu bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kita GKI Damai, tempat di mana kita tumbuh bersama.
Kalau saat ini kondisi memang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul secara fisik di gedung gereja kita, namun kita diingatkan bahwa rumah Allah bukanlah hanya gedungnya, tapi terlebih lagi hati kita para jemaat. Hati kita inilah yang menjadi rumahnya. Sampai tiba masanya kita bisa berkumpul kembali beribadah di gedung gereja, kitalah GKI Damai. Karena itu, marilah kita saling menjaga, saling memperhatikan, dan terus menjaga kekudusan rumah Allah ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan memperhatikan apa yang dibutuhkan gereja kita ini untuk dapat terus melaksanakan fungsinya sebagai rumah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Jika dalam masa-masa sulit ini, kami mungkin lebih berfokus pada masalah kami. Kami menggantikan saat-saat indah bersekutu denganmu dengan segala kekusutan pikiran kami. Tanpa kami sadari, kami telah menjadikan bait-Mu, hati kami, menjadi sarang penyamun. Kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk meneladani Yesus dalam kecintaannya akan rumah-Mu. Kobarkanlah kerinduan di hati kami untuk menikmati Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga, demikianlah perenungan kita pagi ini. Kiranya renungan kita pagi ini boleh mengingatkan kita kembali akan kasih kita yang mula-mula kepada Kristus, sehingga membawa kerinduan bagi kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan terus memelihara kekudusan bait Allah untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga Damai, saya persilakan untuk melanjutkan dengan doa syafaat bersama dengan keluarga, di mana pokok doa untuk hari ini adalah mendoakan para pegawai di gereja. Tuhan Yesus memberkati.